Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini Bapak Ibu merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya sangat merasakan kehadiran Tuhan begitu luar biasa pagi ini. Ya, karena apa? Karena itu menjadi bagian melekat atau hak kita sebagai orang percaya. Sebab apa? Dikatakan Allah kita itu Allah Immanuel. Dia menyertai kita, artinya apa? Dia ada bersama-sama dengan kita. Pada bagian kitab lain dikatakan kalau 2-3 orang berkumpul, aku akan hadir. Nah, itu juga sebuah pernyataan bahwa kehadiran Tuhan itu bukan sesuatu yang bersifat janji kosong, tetapi itu sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Pada bagian kitab lain dikatakan Tuhan hadir di dalam puji-pujian. Dan ini tadi puji-pujiannya sangat luar biasa, dan saya meyakini, saya merasakan kehadiran Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita. Siapa yang hari ini merasakan kehadiran Tuhan begitu luar biasa, angkat tangan. Haleluya. Ya, kita sepakat gitu. Bapak Ibu tahu nggak apa artinya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Apa artinya ketika kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu nyata di dalam hidup kita? Ya, artinya Bapak Ibu memiliki kesempatan yang terbuka, memiliki kesempatan yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk merasakan kehadiran Tuhan. Untuk apa? Untuk merasakan kuasa Tuhan yang melimpah. Amin. Untuk merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan bisa kerjakan. Untuk merasakan apa lagi? Keterlepasan beban-beban yang mungkin selama ini menjadi sesuatu yang membuat hidup kita terasa berat. Dan itu semua Bapak Ibu akan beres ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin. Pagi ini saya ingin menyampaikan tema kebenaran firman Tuhan yang berjudul Yesuslah jawabanmu. Ya. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Sebetulnya dimulai atau diawali dari berkat yang saya terima, ya, pengalaman rohani yang saya alami ketika saya membutuhkan Yesus di dalam kehidupan saya. Ya, saya mau kesaksian dulu Bapak Ibu sebagai pendahuluan. Ya. Bulan Februari 2022 kami sekeluarga diizinkan menghadapi situasi yang tidak mudah. Ya. Anak kami yang kecil, Hani, ya, Hani Cinta Gusti, ya, dalam waktu yang amat singkat, ya, dia tiba-tiba panas, dan yang mengejutkan buat kami ternyata masalah kesehatannya itu disebabkan karena adanya virus TB, ya, ya, demam berdarah, ya. Ya, virus dengue, ya, yang menyebabkan itu. Kami begitu terkejut karena prosesnya itu sangat cepat, ya. Dalam 2-3 hari anak kami kondisinya begitu drop, dan begitu kami bawa ke rumah sakit, ya, yang lebih mengejutkan bagi kami adalah dia udah ada di stadium akhir, ya. Istilah medisnya itu sudah di dalam stadium DSS, ya. Dengue shock syndrome. Ya. Nah, bagi anak-anak apalagi yang sudah kena pada tahap ini, ya, sebetulnya Bapak Ibu, ya, pengharapannya hanya tinggal pada Tuhan. Ya. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang orang medis sendiri tidak akan berani atau tidak akan mau memberi jaminan apa-apa tentang anak tersebut. Apakah dia akan selamat? Apakah dia akan tidak tertolong? Dan itu situasi yang kami hadapi waktu itu. 2 malam saya bergumul, saya menangis, ya. Setiap kali ditanyakan tentang kondisi anak saya tidak mau menjawab. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan hati saya. Saya sudah dikuasai dengan bayang-bayang kalau saya akan kehilangan seorang anak. Saya sudah dikuasai dengan bayang-bayang kalau saya ini akan menjadi seorang bapak yang gagal untuk merawat anak perempuan. Sampai seperti itu. Ya, saya sempat waktu itu telepon Pak Gembala, saya minta dengan sangat untuk datang berdoa. Walaupun sebetulnya
tidak boleh, tetapi saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli bagaimana caranya. Saya harus mendatangkan pemimpin rohani saya berdoa seperti itu. 2 hari, ya 2 hari. Ya, saya semakin stres, kami semakin tertekan ketika kami diskusi dengan tim medis yang ada di situ. Jawabannya dari hari ke hari sama seperti itu. Ya, sama itu ya. Dijawab dengan jawaban yang kami tidak bisa mengatakan apa-apa, Pak. Bapak berdoa saja, minta keluarga berdoa. Ya, saya waktu itu hampir udah membabi buta saya. Saya minta semua orang berdoa untuk anak saya, dan saya meyakini itu juga yang menyebabkan terjadi sebuah mujizat. Ya, saya minta semua orang berdoa. Ya, tapi ketika saya melihat indikator dari penjelasan tim medis, kemudian saya dijelaskan tentang fungsi layar monitor yang ada di situ, ini apa ini itu, tidak ada indikasi yang sebetulnya mendukung saya untuk untuk memiliki pengharapan anak saya tertolong. Sampai suatu kali bapak saya datang, saya ditanya pas mau makan, makanannya saya lempar karena saya sudah ada di puncak situasi yang tidak bisa menguasai diri lagi dengan situasi itu. Saya nangis sejadi-jadinya. Dilihat oleh orang-orang yang jaga gitu ya. Semua pada diem, ikut tegang juga gitu ya. Seperti itu. Nah, sampai saya ingat itu malam kedua gitu ya. Malam kedua saya dipanggil oleh tim medis karena anak saya istilahnya terbangun dan berteriak mencari orang tuanya ya. Waktu itu mamanya sudah tele-tele Bapak Ibu ya. Kami dua-duanya udah tele-tele luar dalam itu. Ya. Akhirnya saya masuk dan tiba-tiba Tuhan dorong untuk saya berdoa. Saya untuk menyembah. Ada sesuatu yang janggal terjadi di situ Bapak Ibu. Biasanya kalau kami menunggui anak di ruang perawatan intensif itu, kalau anak sudah tenang, 2-3 menit diusir untuk keluar. Tapi waktu itu sekitar jam 1-an ya. Jam 1-an, saya itu ada di situ, saya berdiri sampai 5:30 pagi. Saya menyembah Tuhan Bapak Ibu. Saya saking stresnya, mumetnya ngingat satu lagu aja lupa, sampai akhirnya yang saya ingat hanya refrennya. Kalau enggak salah lagunya itu, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan anakku, pulihkan anakku. Saya nyanyikan itu berulang-ulang dalam senandung. Herannya perawat-perawat di belakang saya itu enggak datangi saya, enggak ngusir saya. Dari jam 1 sampai 5:30 pagi. Sampai jam 5 itu, saya ceritakan latar belakangnya. Kenapa saya tiba-tiba terdorong untuk berdiri di sampingnya dan berdoa, menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu itu. Itu sudah ada di puncak atau di titik saya menyerah. Ya. Tetapi sekaligus juga di puncak, di titik saya sebetulnya khawatir, saya takut gitu ya. Dan ketika saya mulai memuji menyembah Tuhan, ada sesuatu yang berbicara di dalam hati saya. Melalui sebuah pertanyaan, apakah engkau tidak mengenalku? Saya kaget gitu ya. Saya nangis sejadi-jadinya. Tapi ya seperti itu. Karena enggak boleh bersuara keras ya, Bapak Ibu bisa bayangkan nangis ditahan seperti apa? Jadi ya saya mulut tetap tertutup, tetapi air mata itu enggak bisa ditahan gitu. Hanya ada pertanyaan, hanya gara-gara ada sesuatu yang muncul di hati saya, perkataan yang muncul di dalam hati saya, yaitu apa? Apakah kamu tidak mengenalku? Wah, saya hancur ya. Apakah kamu tidak bisa mendengarku? Apakah kamu tidak bisa melihatku? Gitu ya. Saya disadarkan Bapak Ibu. Karena selama itu saya itu hanya melihat di indikator.
Ya setiap kali cek darah saya minta hasilnya, saya lihat monitor tidak ada progres. Saya tanya gimana, jawabannya tetap sama. Nah di situ Tuhan ingatkan saya bahwa jawabannya ada di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dia sadarkan saya dengan perkataan, apakah kamu tidak mengenalku? Apakah kamu tidak mendengarkan aku? Apakah kamu tidak melihat ke aku? Dan ketika hal itu terjadi, saya nangis. Nah, jam 5 pagi sampai setengah 6 lagunya berubah Bapak Ibu. Lagunya berubah. Kalau tadi sungguh ku percaya, di jam itu lagunya berganti dengan aku memuji kebesaran. Karena apa? Dalam waktu seketika terjadi perubahan situasi, perubahan keyakinan, anak saya tertolong. Ya. Waktu itu Pak Mit sudah datang berdoa malamnya Pak itu Pak berarti Pak. Yaitu Pak Mit bilang, tenang, anakmu sembuh, tenang, mujizat terjadi, Hani selamat gitu ya. Pagi itu Tuhan berikan jawaban seperti itu. Dan setelah itu hal yang mengejutkan terjadi agak siang gitu. Itu bukan hari kedua itu, hari keempat. Ya. Anak saya siangnya teriak, nyari lagi. Kebetulan saya yang masuk lagi. Dia sudah berbeda pembawaannya. Pertama yang dia tanyakan adalah apa? Dia minta sate usus. Karena sebelumnya masuk rumah sakit, dia pernah minta belum kami kasih. Terus yang kedua dia minta, besok kalau sudah sembuh diantar ke Girpasang. Wah ini saya, bersorak, saya keluar ke istri saya bilang, Mah tanda-tanda kehidupan sudah datang. Seperti itu, karena dia ingat lagi hal-hal duniawi kan, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu. Nah dari hal itu kemudian saya mendapatkan sebuah peneguhan. Kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban hidup kita. Nah mari kita akan sama-sama belajar menjadikan Yesus sebagai jawaban hidup kita. Kita akan buka Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan ayat yang 43. Kita baca. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, jawab pengemis itu, jawab orang buta itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Bapak Ibu, ini cerita terlalu sering untuk kita dengar. Tetapi ada hal-hal yang tersembunyi, ada hal-hal yang mungkin selama ini belum disingkapkan atau dibukakan terkait sesuatu yang luar biasa, kuasa yang luar biasa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Ya. Kebutaan itu sesuatu atau masalah yang sangat serius. Itu mewakili ya masalah atau penderitaan yang dihadapi oleh kehidupan manusia. Dan memang kita ketahui akibat dosa itu mendatangkan masalah yang luar biasa, mendatangkan penderitaan baik itu secara fisik maupun secara rohani. Dan hari ini di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 kita sedang melihat salah satu contoh perwakilan dari penderitaan yang dialami
oleh manusia, yaitu apa? Seorang yang buta, seorang yang miskin karena dia harus mengemis. Dan itu sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan Bapak Ibu, ya, manusia itu identik dengan penderitaan. Manusia itu identik dengan kesusahan, baik secara lahiriah maupun secara rohani maupun secara batiniah. Manusia itu seolah-olah katakanlah orang Jawa bilang itu sandangannya wong urip itu ya susah, kesusahan itu. Ya, makanya apa? Makanya kita perlu, ya, kita membutuhkan Yesus sebagai jawaban hidup kita. Ya, dan ketika saya berbicara orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, orang-orang yang di dalam pergumulan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak terkecuali orang percaya, kita orang Kristen juga mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu, saya bertanya, dan bolehkah Bapak Ibu jujur, siapa yang di sini punya pergumulan, angkat tanganmu? Ya, semua punya pergumulannya. Saya ngacung paling dhuwur karena kebetulan tempat saya juga tinggi, karena saya juga pergumulan. Saya juga punya pergumulan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Dan saya mau katakan, firman Tuhan itu berarti hari ini diperuntukkan bukan untuk siapa-siapa. Yang pertama untuk saya, yang selanjutnya untuk kita semua yang hari ini mau rendah hati dan jujur kalau kita itu ada di dalam pergumulan. Kita ini termasuk golongan orang-orang yang apa? Menderita, orang-orang yang punya pergumulan, orang-orang yang punya kesusahan, dan kita membutuhkan sebuah jawaban atas pergumulan dan permasalahan kita itu. Dan sekali lagi saya katakan, Yesuslah jawaban. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu, di dalam penderitaan karena pergumulan, karena beban hidup kita sering melakukan banyak upaya, kita sering melakukan sesuatu sampai berdarah-darah, tapi sayangnya Bapak Ibu, ya, banyak dari upaya kita itu gagal, ya, banyak dari upaya kita itu tidak mendatangkan jalan keluar. Itulah sekali lagi saya katakan, kita membutuhkan Yesus. Karena apa? Yesuslah jawaban hidup kita. Yesuslah jawabanmu. Yesuslah jawabanku. Ya. Nah, hanya pertanyaannya, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan supaya Yesus itu bisa benar-benar menjadi jawaban hidup kita. Ya, mari kita akan belajar langkah-langkah menjadikan Yesus sebagai jawaban hidup kita. Saya akan bacakan di ayat 37 dan 36. Ya. Waktu orang itu mendengar, orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Berikutnya, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lanjut, ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihinilah aku. Nah, yang pertama, sebagai langkah pertama, untuk kita bisa mengalami kuasa, mengalami Yesus sebagai jawaban hidup kita itu adalah, satu, kita harus punya pengenalan yang benar, pengenalan yang beda, atau cara pandang yang beda tentang pribadi Yesus. Nah, di dalam ayat 36 itu, ayat 36 sampai 38 itu ada dua golongan orang yang cara mengenal Tuhannya itu beda. Cara memahami pribadi Yesus itu berbeda. Yang pertama itu golongan orang-orang, ya, golongan orang-orang itu mengenal Yesus itu sebagai orang apa? Nazaret. Bapak Ibu, pernyataan Alkitab tentang Yesus sebagai orang Nazaret itu tidak bisa dipahami hanya sekedar tulisan, ya, Yesus orang Nazaret. Tolong kembalikan ke ayat yang 36. Ya, Yesus orang Nazaret, ya. Ayat 37, ya. Yesus orang Nazaret. Nah, saya membaca sebuah artikel yang menarik Bapak Ibu. Ya. Orang Nazaret itu dalam pemahaman orang-orang yang ada di Yeriko itu digambarkan sebagai orang yang ini berbicara tentang asal seseorang. Ya. Asal seseorang. Ya. Berarti kalau
dikatakan Yesus orang Nazaret, berarti Yesus berasal dari mana? Dari Nazaret. Walaupun Yesus itu lahirnya di Bethlehem, tetapi dia besar sampai dia kecil sampai besar sampai kemudian dia pelayanan itu tinggal di Nazaret. Ya. Jadi berbicara tentang Yesus orang Nazaret, pemahamannya itu Yesus hanya orang yang asalnya dari Nazaret. Anaknya Yusuf tukang kayu. Tetapi ada masalah lain Bapak Ibu. Ternyata ya dalam catatan yang saya baca di dalam pesan kasih surga blogspot itu ya, orang yang lahir dari Nazaret itu digolongkan dalam karakter orang-orang yang begitu rendah sehingga mereka biasa direndahkan dan dihina. Nah, ini yang saya mau tekankan begini Bapak Ibu. Jadi kalau orang percaya itu memiliki cara pandang, memiliki pemahaman, memiliki pengenalan yang salah akan pribadi Yesus, ini nanti akan berpengaruh ya di dalam keyakinannya akan kuasa daripada pribadi Yesus itu. Nah, di sini ada dua golongan. Yang pertama hanya mengenal Yesus sebagai orang Nazaret. Padahal orang Nazaret itu orang yang direndahkan, orang yang biasa dihina, orang yang dari golongan yang tidak dihormati dan tidak dihargai sama sekali. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa ya, yang berbeda, yang justru ini menarik Bapak Ibu. Karena orang buta yang mengemis ini memahami dari sudut pandang yang berbeda. Ketika orang-orang bilang, apa itu? Ketika dia bertanya, apa itu? Sementara orang lain bilang, Yesus dari Nazaret. Dia beda. Dia langsung berupaya untuk bisa ketemu dia, tetapi dia menggunakan istilah yang berbeda. Dia menggunakan cara pandang yang berbeda. Dia menggunakan pendekatan pengenalan yang berbeda. Karena apa? Dia sebut apa? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, Bapak Ibu tahu enggak? Ya, di dalam kata-kata atau di dalam kata Yesus dan anak Daud itu mengandung sebuah makna. Nama itu mengandung makna yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Ada yang tahu artinya Yesus apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ini? Waduh, ini repot ini kalau nggak tahu. Ini basic banget, ini dasar banget. Yesus itu, Yesus itu kalau dalam bahasa Ibrani itu dari kata Yehoshua. Tetapi kalau dalam kata Yunani, Yesus itu artinya menyelamatkan, juru selamat, gitu ya. Nah, ini penting untuk kita mengerti, kita pahami, sehingga ketika kita mengkonfrontasikan segala sesuatu di hidup kita dengan nama Yesus, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah, entah itu beban hidup kita, entah itu penderitaan kita, kita harus tahu arti nama Yesus. Artinya apa? Menyelamatkan. Ya. Itu aja, dari nama itu aja kita sudah tahu bahwa kalau kita menjadikan Yesus sebagai jawaban hidup kita, itu sudah pas. Itu sudah tepat. Karena apa? Arti itu menyelamatkan. Bapak Ibu mau diselamatkan dari apa? Kalau dari kematian kekal sudah. Diselamatkan dari permasalahan ekonomimu, Yesus juru selamat. Diselamatkan dari sakit penyakitmu, dia bisa menyelamatkan kita dari sakit penyakit kita. Diselamatkan dari pergumulan hidup kita, dialah juru selamat yang akan menyelamatkan kita melalui pergumulan kita. Diselamatkan dari kesendirian kita, dari beban berat karena keterbatasan, kekurangan kita, dia, nama itu mengandung arti menyelamatkan kita. Amin. Nah, yang luar biasa lagi, kata anak Daud, ya saya kemarin teliti pelajari ya, walaupun saya harus ulang lagi karena ini firman sudah saya dapat lama ya. Semalam jam 10 ditelepon sama Bapak Gembala. Maaf Pak kalau agak ngelantur-ngantur karena sudah tertidur gitu. Seperti itu. Jawabannya ya seperti itu. Ya. Nah,
Yang luar biasa lagi, ini sesuatu yang menjadi perimbangan dari nama Yesus, anak Daud. Ya, saya coba untuk meneliti, menyelidiki, ya. Ternyata pernyataan anak Daud yang dikatakan oleh orang buta yang mengemis ini mengandung pengertian tentang konsep mesianik dari keturunan Daud. Yang menjadi pertanyaan besar saya adalah bagaimana seorang yang buta dan hanya seorang mengemis tetapi bisa memiliki pengenalan akan Allah yang luar biasa. Saya coba teliti ke belakang dan ke depannya apakah dia mendengar sesuatu yang ajaib, yang besar yang sudah Yesus lakukan, karena pasal sebelumnya diterangkan Yesus juga menyembuhkan 10 orang kusta, meskipun yang 9 lari tidak berterima kasih, yang 1 kembali, baru Tuhan bilang pulanglah, muliakanlah Tuhan, ceritakan ke orang-orang dan lain sebagainya atau apa. Tetapi yang jelas di antara banyak orang yang hadir ini, kenapa justru orang yang buta dan yang mengemis ini memiliki pengenalan yang benar tentang Allah kita. Yesus Sang Penyelamat yang menyelamatkan, anak Daud, Mesias dari keturunan Daud. Jadi kalau kita mau memahami kenapa nama Yesus dalam konteks orang buta ini begitu berkuasa, karena apa? Karena didasari dari pemahaman dan pengenalan bahwa Yesus yang diyakini oleh si buta dan si pengemis ini adalah Yesus Mesias yang menyelamatkan orang. Jadi makanya di awal, langkah yang perlu kita pahami yang pertama untuk menjadikan Yesus sebagai jawaban hidup kita, pastikan kita mengenal Dia dengan benar. Katakan sama-sama, mengenal dengan benar. Kenapa itu penting? Karena banyak orang Kristen, orang percaya, tetapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam kekristenannya. Setiap hari mungkin dia mengatakan, menyebut nama Yesus di dalam doanya atau di dalam kesehariannya, mungkin dia tidak akan lupakan untuk menyebut nama Yesus, tapi tidak ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Jangan-jangan di sini masalahnya. Tidak dikenali dengan benar, tidak dipahami dengan benar. Karena pengenalan, pemahaman yang benar itu apa? Akan menjadi fondasi dasar yang kuat untuk kita meyakini bahwa yang kita kenali, Yesus yang kita kenal itu sesuatu yang pribadi yang sangat luar biasa. Dan pas kalau katakan Dia itu menjadi jawaban hidup kita. Maka mulailah dengan hal ini Bapak Ibu. Kenali bahwa Dia itu adalah Mesias yang menyelamatkan. Nah, langkah kedua ya untuk menjadikan Yesus. Ada lagi yang lain. Di ayat 41 si buta dan si pengemis ini mengatakan, tolong munculkan ayat 41. Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu. Dia tidak sebut lagi Yesus Yesus anak Daud, tetapi dia katakan apa? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah, kata Tuhan ini dalam bahasa asli di dalam Lukas 18 ayat 41 itu menggunakan kata kurios. Artinya banyak sekali, tapi saya hanya coba untuk membuat pendekatan arti yang sesuai dengan konteks si buta dan si pengemis ini. Yaitu apa? Tuhan itu dari kata kurios itu artinya apa? Seseorang yang dapat dipercaya karena memiliki kuasa untuk memutuskan. Ingat ya, kurios itu seseorang yang dapat dipercaya karena memiliki kuasa untuk memutuskan. Artinya apa? Kalau Tuhan Yesus memutuskan, hei kamu buta melihat, akan apa? Melihat. Kalau hei kamu yang berbeban berat, bebanmu lepas, maka akan lepas. Hai kamu yang sakit parah, kamu sembuh. Artinya dia akan sembuh karena apa? Dia punya kuasa. Ya, untuk apa? Kuasa untuk memutuskan. Ya Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu itu sebetulnya punya satu pergumulan apa. Tapi saya katakan hari ini, datang pada Yesus, Dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang memiliki kuasa untuk memutuskan. Ya, datang pada Dia.
Ya, jadi ini yang sangat luar biasa dari orang yang justru buta dan pengemis. Dibandingkan pada orang secara umumnya, dia mengenal benar secara akurat Tuhannya itu siapa. Penyelamat. Tuhannya itu penyelamat. Tuhannya itu Mesias, orang yang diurapi. Tuhannya itu adalah apa? Orang yang memiliki kuasa untuk memutuskan. Arti lain dari kata Tuhan itu adalah apa? Master. Ya, master itu bisa berarti guru, tetapi juga bisa berarti ahlinya. Loh Bapak Ibu, Yesus itu ya, Tuhan Yesus Kristus kita biasa sebutkan ya. Kata Tuhan itu ya, itu mengandung arti kurios, dari kata kurios yang arti yang pertama sudah saya jelaskan, arti yang kedua itu master. Kalau berbicara tentang master tuh dia jagonya ya. Ya Bapak Ibu yang suka nonton film Kungfu Cina ya, Kungfu Cina ya. Kalau berbicara tentang master kungfu berarti dia ahlinya kungfu. Tetapi berbicara tentang Yesus sebagai master, dia itu berarti master apa? Master segalanya. Ya. Dosa diampuni oleh dia, artinya dia master yang bisa mengampuni dosa. Kematian kekal, dia ubah menjadi kehidupan kekal. Dialah master yang bisa apa? Membawa orang untuk datang memiliki hidup kekal. Tetapi dalam konteks orang buta dan pengemis ini, dia adalah master penyembuh. Sehingga apa? Dia jagonya menyembuhkan. Nah, saya kira ketika setiap kita, orang percaya, jemaat Tuhan di tempat ini memahami konsep ini, memahami akan hal ini, saya yakin Bapak Ibu, kita ini akan menjadi orang-orang yang apa? Setiap hari akan melihat hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Amin. Melihat hal-hal yang luar biasa. Coba yang punya sakit-sakit menaun, yang punya pergumulan dengan sakit penyakit yang sepertinya mustahil, mulai pahami dengan cara ini. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita yakin, yang kita percayai, Tuhan Yesus yang kita jadikan sebagai jawaban hidup kita itu, dia itu penyelamat. Dia itu yang diurapi, Mesias. Dia itu adalah apa? Yang memiliki otoritas dan dia itu adalah master. Seperti itu. Jadi yang pertama, ya, miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua, ya. Yang kedua, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah yang kedua ini sebetulnya ada sesuatu yang perlu kita pahami. Langkah orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang perlu dibangun itu apa? Belajar tetap untuk apa namanya? Melangkah dalam tindakan iman. Meskipun apa? Ada halangan, ada rintangan. Si buta, si pengemis ini dihalangi Bapak Ibu. Ketika dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Mungkin ya kalau dibahasakan dalam bahasa sehari-hari, "Kowe menengok, diam, ganggu, berisik," seperti itu. Tetapi apa yang dia lakukan, dia enggak serta-merta diam, tapi malah dia semakin kencang. Ya, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam, namun semakin keras ia berseru. Artinya apa? Ya orang yang memang membutuhkan Tuhan, apa? Harus ada tindakan iman. Mau ada halangan apa, mau ada rintangan apa, mau ada hambatan apa, jalan terus. Ya, mau ada gangguan apa, mau ada dibatasi oleh apa, ya, jalan terus. Karena apa? Iman itu perlu ada tindakan, Yakobus. Ya, iman tanpa perbuatan kan nol hakikatnya. Ini harus ada tindakan. Ya, jadi abaikan apa yang menghalangi. Kesampingkan sesuatu yang mungkin menghambat untuk kita datang pada Yesus. Kita lihat, kita contoh si buta yang mengemis ini. Meskipun orang banyak mungkin menghalangi dia, menghambat dia, dia tidak peduli. Dia bahkan teriak lebih keras, "Hei, Mesias, Juru Selamat, orang yang diurapi Tuhan, kasihanilah aku." Ya. Dari sini ya kita bisa melihat sebuah prinsip ya bahwa untuk kita mengalami jawaban dari Tuhan
kita harus mempunyai spirit pantang mundur. Ya, tidak peduli halangan dan tantangan, jalan terus. Dan apa yang terjadi dari hal itu, Bapak Ibu? Ya. Orang ini juga ngerti kalau Yesus ini pribadi yang punya belas kasihan. Ya. Jadi satu sisi dia mempunyai dorongan yang kuat untuk terus maju, tapi di sisi yang lain, Yesus itu orang yang memiliki belas kasihan, mana pasti dia akan perhatikan saya, pasti dia akan pedulikan saya, seperti itu. Ya. Jadi kalau belum ada jawaban Bapak Ibu ya, kalau belum ada tanda-tanda dari Tuhan, terus datang pada dia. Dia itu Tuhan yang penuh belas kasihan ya. Saya tadi baca ayat di terusnya ada perumpamaan tentang hakim yang jahat ya. Pernah kita dengar khotbahnya yaitu. Hakim yang jahat aja kalau digriseni terus-menerus lama-lama apa? Dia lakukan sesuatu, apalagi Tuhan kita. Kalau belum ada jawaban, ayo ngoyok, terus kejar. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Dia pribadi yang penuh belas kasihan, dia tidak akan tahan ya. Belas kasihan di situ menggunakan kata eleo ya. Jadi dia berteriak, "Anak Daud, tunjukkanlah belas kasihanmu." Itu kalau difilmkan itu pasti dia teriakkan berulang-ulang karena di kumpulan orang banyak, "Anak Daud, tunjukkanlah belas kasihanmu." Nah, jadi bagi kita, bagian kita ketika kita ada di dalam situasi yang bergumul, teriakan itu enggak apa-apa. Terus serukan pada Yesus, "Aku butuh belas kasihanmu." Terus hambatannya apa? Kesampingkan itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, ini sesuatu yang berhubungan dengan hukum reaksi yang perlu kita lakukan. Hukum aksi maksud saya yang perlu kita lakukan. Beriman tidak boleh statis, tapi memang harus ada tindakan berikutnya. Nah, langkah yang ketiga, yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengalami kuasa daripada pribadi Yesus dan Yesus menjadi jawaban kita adalah apa? Ya, iman kita itu harus fokus ya pada prioritas kebutuhan. Ya, kita akan baca di dalam ayat 41 dan 42. "Apa yang kukehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawablah orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lanjut. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, di sini Yesus menekankan bahwa yang menyelamatkan orang itu adalah apa? Imannya. Ingat, perhatikan ya, selalu ada keterlibatan iman. Yesus menekankan bahwa yang menyelamatkan orang buta itu adalah imannya. Tetapi apa yang diimani oleh orang buta itu? Di dalam ayat 41, coba dimundur lagi. Apa yang diimani? Fokus iman yang menjadi kebutuhan orang buta itu yaitu apa? Apa? Bisa melihat. Padahal kalau kita teliti, kalau boleh ya, orang buta ini mengajukan proposal, dia bisa nggak mengajukan hal-hal lainnya? Bisa nggak? Oh bisa. Dia bisa mengajukan karena buta pengen melihat. Karena dia mengemis, tahu artinya kalau mengemis? Miskin. Dia bisa minta kaya. Tetapi kenapa yang orang buta dan pengemis ini sebutkan hanya satu saja? Tuhan, supaya aku dapat lihat. Artinya apa? Artinya di sini bahwa dia itu melibatkan imannya atau menggunakan imannya untuk sesuatu yang menjadi prioritas kebutuhan dia. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa makanya punya skala prioritas. Kalau Bapak Ibu pengen Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidup kita, Bapak Ibu pengen mendapatkan mujizat, lakukan sesuatu yang berhubungan dengan skala prioritas dan itu jadi kebutuhan. Ya, tapi sering kita jadi orang Kristen kemaruk. Tuhan, saya sakit sembuhkan, setelah sembuh diberkati ya Tuhan, biar duitnya banyak, ini itu, dan semuanya ketika Tuhan, mungkin Tuhan nih wong malah
kemaruk, kedagingan ini lama-lama seperti itu. Ya, mungkin sakitnya stroke gitu ya, disembuhkan ya. Terus habis itu diberkati. Karena udah diberkati punya uang jajannya sate ya, stroke lagi nanti. Seperti itu. Nah, makanya ini sesuatu prinsip yang harus kita pahami bahwa Tuhan itu menjawab hanya pada aspek-aspek prioritas kebutuhan kita. Makanya ketika apa yang supaya aku perbuat bagimu, si buta menjawab supaya aku melihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Di sini kita bisa melihat, di sini kita bisa belajar bahwa menjadikan Yesus sebagai jawaban hidup kita, sebagai jawaban atas pergumulan hidup kita, sebagai jawaban atas penderitaan yang kita hadapi, sebagai jawaban atas beban yang kita tanggung. Kita harus belajar 3 hal ini. Yang pertama, kenali Dia dengan benar. Kenali reputasi dari nama yang ada di dalamnya. Yang kedua, melangkah dengan iman meski ada hambatan. Terus, jangan berhenti, jangan menyerah, melangkah terus. Yang ketiga, ya, nyatakan apa yang menjadi skala prioritas kebutuhan kita untuk Tuhan jawab. Dan hal itu yang akan apa? Menyebabkan terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah, kita lihat ya. Kita lihat hasil dari praktek prinsip rohani yang dilakukan oleh orang buta yang mengemis ini. Ya, kita baca di dalam ayat 43. Ya. Ya. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Hasil dari praktek prinsip rohani yang dilakukan oleh orang buta itu apa? Dikatakan jawaban kebutuhannya. Saya coba teliti kata seketika itu, ternyata ya memang basa Jawane apa Pak? Kalau Pak mak bedunduk seperti itu, basa ya mak bedunduk itu tadi ya. Seketika gitu ya. Waktu itu juga, detik itu juga memang Tuhan jawab, orang itu bisa melihat. Bapak Ibu berani mempunyai iman kalau Tuhan bisa menjawab seketika pergumulan Bapak Ibu? Nah, jawabannya itu bergantung Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu mempunyai keberanian, mempunyai iman yang didasarkan dengan 3 prinsip rohani yang tadi dipraktekkan, yang dilakukan oleh orang buta dan orang yang mengemis ini, ya, bukan hal yang mustahil, ya. Hasilnya itu bisa Bapak Ibu rasakan, ya. Seketika, ya. Saat itu juga, ya, kebutuhannya terjawab. Karena dia butuhnya melihat, ya dia melihat. Yang kedua apa? Dia lalu mengikut Dia sambil memuliakan Dia. Kemudian apa? Ada komitmen, ya, menghasilkan komitmen, ya. Seseorang itu untuk mengikut dan apa? Memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, jadi sebetulnya tujuan Tuhan melakukan mujizat, tujuan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Supaya kita mengikut Dia. Supaya kita apa? Menjadi percaya sama Dia. Jadi tujuannya itu. Dan yang ketiga adalah apa? Rupanya apa yang dilakukan oleh si buta ini mendatangkan kesaksian yang luar biasa. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ya, hasil yang ketiga apa? Kesaksian bagi orang banyak, Bapak Ibu. Jadi rupanya sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, sesuatu yang besar yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita, itu nanti akan membuat orang lain juga apa? Diberkati, menjadi percaya. Dan udah ada banyak kesaksian. Ya, ketika ada orang dijamah Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan, orang lain lihat
kemudian datang, kok bisa? Dia cerita, percaya Yesus, mengikuti Yesus, memuji Allah kita. Dan Bapak Ibu, saya membayangkan kalau setiap kita yang ada di sini ada orang-orang yang mengalami seperti yang dialami oleh orang buta ini, berapa orang akan datang pada Yesus nanti? Nah, sekarang saya masuk ke dalam penerapan, Bapak Ibu. Jadi dari 3 prinsip ini penerapan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya. Yang pertama kita harus sadar ya. Kita ini orang yang hidup itu menghadapi banyak masalah sebenarnya. Ya, untuk masing-masing orang beda-beda ya. Kalau yang pelajar masalahnya beda, yang sudah selesai pelajar masalahnya beda juga. Mungkin mereka bergumul tentang karir, tentang pasangan hidup dan lain sebagainya. Saya ingatkan, Yesus jawabanmu. Seperti itu. Hanya kenali Dia. Melangkah dengan iman. Fokus pada kebutuhan itu. Ya secara khusus di area pasangan hidup. Wah, saya benar-benar kalau ketemu sering mendorong dan lain sebagainya. Kalau menikah besok menikahlah dengan orang percaya, jangan tinggalkan Tuhan. Terakhir saya main ke Tanjungan waktu Lebaran, saya tekankan, saya tegaskan ke itu, tolong ya. Ini hal yang sangat prinsip seperti itu. Itu menjadi bagian yang perlu didoakan dan digumulkan juga. Ya, jadi mulai dengan kesadaran kita punya masalah. Yang kedua apa? Mari belajar kita mengenal Allah. Mengenal Allah Tuhan kita lewat reputasi Dia, lewat nama arti nama yang terdapat dari nama Yesus anak Daud itu tadi. Karena apa? Dia layak menjadi jawaban atas hidup kita. Ya. Kemudian yang ketiga penerapannya adalah dalam setiap keadaan yang kita hadapi, kalau kita sudah mengenal Tuhan, pasti kita akan memiliki keyakinan yang kuat akan apa yang Tuhan mampu lakukan untuk kita. Langkah. Mungkin jawabannya belum sekarang, besok, selanjutnya dan lain sebagainya. Tapi teruslah melangkah ya. Dengan iman ya. Hambatan, kesulitan lalui, hadapi ya. Jangan berhenti ya. Karena memang jangan-jangan Tuhan izinkan itu supaya kita belajar tentang sesuatu, belajar proses dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang ketiga, biasakan untuk membangun iman, ya, ini penerapan yang berfokus pada kebutuhan kita. Jadi doakan sesuatu yang itu kebutuhan, bukan keinginan. Itu sesuatu yang memang berdampak rohani, ya, bukan kedagingan. Ya, doakan itu terus-menerus, ya. Saya percaya, kita semua akan percaya ketika hal itu kita lakukan, apa yang dialami oleh si buta yang mengemis ini juga akan kita alami. Amin, Bapak Ibu. Mari kita akan tundukkan kepala, saya minta tim musik maju ke depan. Kita akan tutup mata kita dan mari sejenak kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari ini menjadi waktu untuk kita secara pribadi berdialog dengan Tuhan. Tuhan selama ini ada banyak penderitaan saya alami. Selama ini ada banyak pergumulan saya alami. Selama ini ada banyak kesulitan hidup yang harus saya hadapi. Dan sampai detik ini, sampai saat ini seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari ubah perspektif, cara pandang hidupku tentang mencari jawaban permasalahan ini. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Yesuslah jawaban hidup kita. Terima kasih Yesus. Mari datang pada Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah,
Katakan tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi